Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Adi Kusuma dari kelas 3D. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Artificial Intelligence dan Analisis Data dengan dosen pengampu Ibu Dr. Karunia Eka Lestari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas video presentasi yang dimana saya mengambil data dari BPS dengan berjudul Analisis K-means untuk pengelompokan provinsi berdasarkan kepemilikan telepon seluler. Seperti yang kita tahu, telepon seluler sudah menjadi kebutuhan penting masyarakat Indonesia untuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan, dan akses informasi. Namun, menurut data BPS menunjukkan bahwa kepemilikan telepon seluler masih belum merata antar daerah. Faktor ini seperti ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi ikut mempengaruhi hal ini. Karena itu, penelitian ini menggunakan K-means clustering untuk melihat pola kesenjangan kepemilikan telepon seluler antar provinsi. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat kepemilikan telepon seluler. Yang kedua, mengidentifikasi pola digital antar daerah yang dimana tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, memberikan interpretasi terkait kesenjangan digital nasional. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan menggunakan deskriptif kuantitatif dengan data BPS tahun terbaru. Di dalamnya ada variabel penelitian. Yang pertama, kepemilikan telepon seluler. Yang kedua, persentase wilayah perkotaan. Yang ketiga, persentase wilayah perdesaan. Di mana teknik analisis ini menggunakan algoritma K-means yang membagi data menjadi beberapa klaster berdasarkan jarak Euclidean. Selanjutnya hasil penelitian. K-means berhasil mengelompokkan 33 provinsi menjadi 3 klaster. Yang pertama ada klaster 1 yaitu tinggi, di mana provinsi dengan kepemilikan HP paling tinggi dan infrastruktur telekomunikasi baik biasanya wilayah perkotaan yang dominan. Yang kedua ada klaster 2 yaitu sedang. Kepemilikan HP-nya moderat, pembangunan digital belum merata. Lalu ada klaster yang ketiga yaitu rendah. Kepemilikan HP-nya biasanya di wilayah pedesaan besar, akses internet dan infrastruktur terbatas. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan digital antar daerah. Kesimpulan, terdapat 3 kategori provinsi yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh ekonomi, urbanisasi, dan kualitas infrastruktur telekomunikasi. Secara umum, daerah perkotaan memiliki penetrasi telepon seluler lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Lalu ada implikasi, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan jaringan terutama di klaster 3 untuk mengurangi kesenjangan digital. Pemerataan akses digital penting untuk pelayanan publik seperti pendidikan, ekonomi, dan transformasi digital nasional. Operator telekomunikasi juga dapat menjadikan hasil clustering ini sebagai dasar penentuan wilayah prioritas perluasan jaringan. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di video presentasi poster. Selanjutnya kita menggunakan cara R yang dimana kita menganalisis judul yang saya buat yaitu K-means untuk pengelompokan provinsi berdasarkan kepemilikan telepon seluler, yang dimana nanti teman-teman bisa lihat dimana ketika kita menggunakan R itu kelihatan mana aja yang termasuk provinsi klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Semoga video ini bisa teman-teman ambil dan bermanfaat bagi teman-teman. Yuk saksikan cara pembuatan di R. See you. Baik, saya lanjutkan ke bagian R-nya, yang dimana sebelum kita ke R, yaitu kita cari dulu data BPS-nya. Nah, saya menggunakan data BPS ini, rata-rata banyaknya nomor telepon aktif dari rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon seluler menurut provinsi. Nah, saya ambil data ini karena data ini bisa menjadi K-means clustering karena beberapa provinsi dan persentasenya juga. Setelah saya amati dan analisis, saya unduh dulu datanya. Setelah diunduh, nanti bakal muncul beberapa data yang bakalan emang belum rapi. Nah, sebelum kita masuk ke R-nya, kita rapikan terlebih dahulu yang data yang sudah kita
ambil atau download dari data BPS dulu. Nah, kita rapikan dulu dari provinsi Aceh sampai Papua. Ada 33 provinsi. Yang tadinya di dalam data BPS 38, tapi saya ambil 33 provinsi aja. Nah, setelah ini rapi, teman-teman bisa langsung ke aplikasi AR. Nah, seperti yang saya udah jelaskan oleh Bu Kakak kemarin, sebelum kalau kita mempunyai data Excel itu bisa aja langsung ke cara cepatnya, yaitu import database langsung from Excel, lalu di pojok kanan ada browsing. Nah, saya kan tadi udah download dan merapikan data dari telepon seluler, yaitu rumah tangga yang memiliki telepon seluler. Masukkan. Ketika muncul data ini, saya langsung ganti menjadi numerik, karena untuk menjadi mengurus data ini kita harus jadi numerik dulu biar variabelnya bisa muncul ketika nanti. Nah, sebelum sebelum kita import, kita harus copy dulu nih datanya. Copy lalu import. Nah, ketika udah diimport itu bakal muncul data-data dari yang sudah tadi kita rapikan di Excel. Setelah itu, copy aja datanya yang tadi kita udah copy. Terus kita run dulu. Ketika udah di run, pasti data itu pasti muncul nih, rumah tangga yang memiliki telepon seluler yang tadi kita udah ambil data dari BPS. Setelah itu, berhubung datanya udah ada, kita masukkan aja kode R-nya yang sudah dipelajari dan diajarkan oleh Bu Kakak, yaitu K-min clustering. Nah, data R ini yaitu library-nya ada 5. Bisa aja dari library cluster, library Factoictra, ggplot2, table, dan 3%. Nah, ketika ini udah biru, berarti apa ya? Bisa dibilang toolsnya tuh udah ada gitu. Kalau misalnya toolsnya belum ada, itu nanti kelihatan gitu. Kita run dulu apakah udah biru semua. No, di bawah udah biru semua, berarti udah masuk nih toolsnya ke R. Seperti biasa, hapus round name selama, yaitu menjadi rumah tangga yang memiliki telepon seluler. Terus mengubah kolom provinsi di sini. Nah, di sini kan ada menentukan cluster. Seperti biasa, teman-teman tinggal ini antara perkotaan dan perdesaan. Lalu ada menentukan integral cluster, yaitu K sama dengan 3 KMRES, terus print KM cluster. Nah, di sini menentukan jumlah cluster optimal. Nah, kita run dulu apakah bakal muncul. Nah, optimal number cluster, yang dimana cluster ini sampai cluster nominalnya, yaitu optimalnya itu sampai cluster 3. Nah, cluster 3. Nah, kan tadi kan saya punya 33 provinsi. Nah, nanti 33 provinsi itu menjadi 3 bagian, yaitu cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Nah, cluster 1-nya provinsi mana aja, cluster 2-nya provinsi mana aja, cluster 3-nya provinsi mana aja. Nah, kita nanti bisa ngelihat dari data art ini. Lalu ini ada hot. Kita run dulu. Nah, di sini ada data cluster hasil hotplot juga, yang dimana menunjukkan bahwa presentasi dari cluster 1 itu lumayan banyak. Oh enggak, berarti cluster 1 itu cluster yang paling rendah di ibaratnya. Cluster 2 itu sedang, cluster yang 3 itu yang berwarna biru itu clusternya cluster tinggi karena kebanyakan gitu. Nah, ketika udah itu, yaitu update animal contoh K sama dengan 2, yaitu cluster final. Nah, di sini ada visualisasi cluster optimal dulu, yaitu menjadi 2 cluster.
kita lihat. Nah, menjadi dua klaster ya. Nah, menjadi dua klaster ini di mana menjadi dua klaster ternyata bisa dilihat di klaster tuh ada klaster 1 dan klaster 2. Nah, saya kan di data poster itu klasternya ada 3. Nah, itu tuh sebagai opsional yang dimana supaya kelihatan aja mana yang bertingkat tinggi, sedang dan rendah. Nah, ketika kita mempunyai data klaster ini, kita menganalisis berarti beberapa daerah provinsi di Indonesia itu belum merata dari hasil penelitian yang saya buat gitu. Nah, data klaster inilah yang menjadi pembuatan poster tersebut. Nah, menjadi K- clustering rumah tangga yang memiliki telepon seluler. Nah, ini menjadi 3 plot, yaitu plot ke-1 yaitu dengan berwarna biru itu tinggi, klaster 2 yang berwarna merah itu sedang, dan klaster 3 yang berwarna kekuningan itu klaster yang paling rendah. Dan ternyata yang paling tinggi itu klaster rumah tangga yang memiliki telepon seluler itu beberapa di banyaknya itu di klaster 1 kayak Provinsi Kalimantan Timur, Utara, Sulawesi Tenggara, Riau. Nah, sedangkan yang klaster 3 yang notabene daerah-daerah produktif seperti Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, dan NTB itu rendah. Padahal pusatnya dari Indonesia itu dari Jawa gitu. Nah, berarti pemerintah harus tahu nih, pemerintah harus segera membuat seperti kebijakan yang dimana perlu memprioritaskan pembangunan jaringan di klaster 3 yang memiliki kepemilikan telepon seluler rendah, serta mendorong pemerataan akses digital untuk pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi. Operator dapat menjadikan hasil clustering ini sebagai dasar memperkuat literasi dasar perluasan jaringan. Sementara pemerintah daerah di klaster 2 dan 3 perlu memperkuat literasi digital. Temuan hal ini juga mendukung penyusunan kebijakan inklusif digital nasional sesuai target SDGs. Serta hasil analisis ini bermanfaat untuk perencanaan pemerataan teknologi tingkat nasional. Nah, tujuannya itu pemerataan pembangunan. Nah, itu kan kita tadi udah poster juga, ada penjelasan poster. Ada ini, saya ada latar belakangnya, tujuan penelitiannya. Nah, tidak lain kan menjadi 3 klaster tuh. Dan kalau kita simpulkan, klaster 1 itu provinsi yang dimana memiliki kepemilikan HP tertinggi dan infrastruktur telekomunikasinya yang paling baik, yang berwarna biru itu. Terus yang klaster 2 sedang, provinsi dengan tingkat kepemilikan HP moderat dan pembangunan digitalnya yang masih tidak merata. Jadi banyak nih tapi tidak merata. Sedangkan klaster 3, provinsi dengan wilayah pedesaan yang menghambat akses jaringan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akses telepon seluler belum merata di Indonesia, terutama pada provinsi dengan dominasi wilayah pedesaan. Nah, seperti kita balik ke lagi, ternyata daerah-daerah seperti Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, NTT, Jawa Tengah itu masih rendah ternyata. Bisa dibilang klasternya itu klaster yang ketiga gitu. Nah, itu aja sih yang bisa dapat saya sampaikan mengenai R ini. Ternyata R ini juga bisa membantu mengkelompokkan dari 33 provinsi menjadi 3 klaster tuh. Klaster yang pertama itu klaster tinggi, klaster 2 klaster sedang, dan klaster 3 klaster rendah. Nah, di ini juga ternyata di mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analysis juga tidak hanya tentang bagaimana kita mengetahui secara subjektif, tapi objektif juga bisa dari data BPS. Nah, data BPS juga kan tadi dari 38 provinsi ya tuh. Data BPS itu Badan Pusat Statistik. Yang ini saya ambil data ini supaya analisis saya tuh bisa bermanfaat gitu. Bisa melihat ternyata beberapa daerah itu masih rendah gitu. Dari 33 provinsi yang saya ambil, ternyata masih banyak provinsi-provinsi yang memang masih belum merata gitu. Ya, mudah-mudahan
di yang penjelasan saya ini dari R bisa bermanfaat itu bagi yang melihat, dan semoga kelas coming cluster ini tetap berlanjut, karena emang ketika kita mempunyai kode R yang baik dan benar, itu kita semua mengetahui tadinya ada bisa jadi 2 cluster dan 3 cluster. Kita run semuanya. Ini data yang diajarkan. Tuh, langsung muncul. Biru semua. Nah, kalau biru itu tandanya berarti benar semua. Nih lihat. Cluster saya tuh, cluster. Nah, ternyata clustering vektornya itu cluster 1, cluster 2, cluster 3, lihat. Ada cluster 1 nih. Saya sebutkan cluster 1 itu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Bangka Belitung, Riau. Nah, sedangkan sisanya itu ada di cluster 2, cluster 3. Kelompokan jadi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu hanya 2 cluster ya, karena kan cluster 3 itu opsional. Perkotaan berapa persen, ini berapa persen. Nah ini nih yang udah jadi informasi cluster yang menjadi 3 tuh. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan. Saya cukupkan. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Karunia Eka Lestari selama 1 semesternya. Saya sama Ibu udah 3 semester ya Ibu. Semoga nilai project dan saya dan nilai UTS kelasnya bisa menjadi nilai yang baik. Semoga tidak yang di luar nalar. Semoga di atas lah bisa mencukupi dan memenuhi nilai. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.